Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu 5 April 2020. Bersama-sama di minggu yang pertama di bulan April ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing yang akan dipimpin oleh gembala kita, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya oleh sekretariat gereja kita GB Joyful. Mari Bapak Ibu, kita bergandeng tangan bersama-sama dengan keluarga kita bersatu hati di dalam nama Yesus. Kita akan mempersiapkan diri kita dan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa keluarga kami. Dengan hati kami yang tulus kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas-Mu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segala sesuatunya, dan oleh karena kehendak-Mu lah semuanya itu ada dan diciptakan. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami hendak bersyukur kepadamu karena keadilan-Mu mengatasi dunia. Inilah ucapan syukur kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Yes, Jesus. Bersyukur ada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Biarlah terjadi pada kami seturut waktunya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terbaik bagi kami. Terima kasih. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Ada sukacita pagi hari ini? Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu pagi hari ini, di mana saya telah rindu dan kangen karena telah 3 minggu kita ibadah secara live, ya. Karena apa? Karena situasi dan kondisi yang belum begitu kondusif, karena
virus corona yang memisahkan kita. Tetapi biarlah hal ini tidak menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah pagi hari ini tanpa terasa 2 minggu ketiga kita tidak berkumpul bersama-sama. Kita sekarang telah memasukin bulan April di minggu pertama, di mana hari ini juga sebentar kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu semuanya telah mempersiapkan anggur maupun roti di rumah masing-masing. Nah, kalau memang misalnya anggurnya tidak ada, kita pakai saja mungkin minuman yang berwarna merah ataupun air teh sekalipun boleh. Yang penting kita beriman bahwa apa yang kita minum melambangkan nantinya darah Kristus. Nah, setiap makanan, roti yang akan kita makan ataupun biskuit melambangkan tubuh Kristus. Ya. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya sehat-sehat semua. Saya selalu berdoa buat seluruh sidang jemaat agar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat kita, agar kita tetap terus bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya juga percaya program doa berantai kita yang dikoordinir oleh Bu Erni, saya percaya sampai saat hari ini juga tetap berjalan ya. Semua yang telah ambil komitmen, mari kita berdoa bersama-sama agar doa-doa kita tidak terputus. Tapi kita harus ambil bagian apa yang telah kita mungkin telah dicatat, jam berapa kita berdoa, mari kita lakukan semuanya. Saya bersyukur semua pengerja jemaat mau terlibat di dalam doa ini. Kenapa? Doa ini untuk kita berdoa buat bangsa dan negara kita, buat bangsa-bangsa, agar satu hal, sakit penyakit virus corona ini bisa dipatahkan mata rantainya, bisa dihalaukan dari bangsa kita. Kita percaya kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mau baca ayat firman Tuhan di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tema khotbah saya pagi hari ini menghadapi ujian iman. Sebelumnya mari kita baca ayat firman Tuhan dari ayat Matius 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita." Dengan berteriak-teriak, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, itu tadi firman Tuhan yang telah kita baca di Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema menghadapi ujian iman. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah menghadapi ujian ya. Karena saya percaya semua kita pasti pernah sekolah dari SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi. Semua kita pasti menghadapi ujian. Nah,
Memang Bapak Ibu, setiap kita menghadapi ujian itu tidak enak. Menghadapi ujian itu ada harga yang harus kita bayar. Mungkin waktu kita harus belajar, kita harus bangun pagi, kita harus mempersiapkan tugas-tugas harus kita selesaikan. Agar apa? Agar kita bisa naik level, agar kita bisa naik kelas, agar kita bisa lulus dengan baik. Nah, mungkin kita juga harus menyediakan tulisan-tulisan kecil, mungkin untuk mencontek. Mungkin Bapak Ibu, kita jujur aja ya, mungkin kalau saya juga dulu sekolah kadang-kadang bisa nyontek. Nah, tapi sekarang kita harus bertobat, tidak boleh mencontek lagi. Tapi yang namanya ujian itu tidak enak. Kenapa? Karena kita harus menyediakan waktu yang begitu banyak, kita harus kerja keras untuk menghadapi ujian itu. Nah, berbicara ujian bukan hanya di dalam pendidikan saja, di dalam dunia ini, tetapi di dalam kehidupan iman kita juga kadang-kadang kita diuji iman kita sampai di mana kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kita belajar pagi hari ini di Matius 15 ayat 21. Kita melihat di sini ada seorang perempuan Kanaan. Seorang perempuan Kanaan di mana anaknya yang sedang kerasukan setan, ya, yang sangat menderita, ya. Kita belajar dari iman perempuan Kanaan ini yang begitu luar biasa. Ada 3 hal yang kita mau belajar pagi hari ini. Ujian iman yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar kita. Mungkin Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Kita baca di ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Jadi ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, nah, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan daripada perempuan Kanaan ini. Bahkan apa? Murid-muridnya menyuruh, guru, dibilang, suruhlah ia pergi. Karena apa? Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak, seolah murid-muridnya tidak suka karena perempuan ini begitu mengganggu mereka. Kenapa? Dia berteriak-teriak, mungkin, Tuhan tolong aku, Tuhan tolonglah anakku, dia sedang kerasukan roh jahat, tolonglah Tuhan, kau sanggup menyembuhkannya. Mungkin dia berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Imannya begitu besar, tetapi Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab segala seruan doanya. Ya, mungkin hari-hari ini kita banyak berharap kepada manusia. Mungkin kita percaya dia bisa menolong kita. Nah, ketika kita mungkin berpengharapan dengan seseorang, dengan manusia, mungkin kita minta tolong kepada dia. Kita berpengharapan ada persoalan yang bisa diselesaikan. Tetapi ketika kita datang, mungkin Bapak Ibu datang ke rumah saya, Pak Gembala datang, tolong saya. Begitu datang ke rumah saya, ya mungkin dibuka pintu, tapi saya ada di dalam. Tapi saya tidak mau menjawab segala seruan Bapak Ibu. Pak Gembala tolong dong saya. Mungkin saya ada persoalan, tolong doain saya. Tapi saya tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya merasa pasti semuanya kita pasti kecewa. Kenapa? Karena Bapak Ibu berharap datang kepada saya ada pertolongan, ada bisa menyelesaikan persoalan dan masalah. Tetapi saya diam, saya tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Nah, kita melihat di sini, kita mau belajar dari sang perempuan Kanaan ini. Ketika Yesus tidak menjawab, Tuhan terdiam, tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Bahkan murid-muridnya mengatakan, Tuhan suruhlah dia pergi, karena orang ini
berteriak-teriak minta tolong bagi mereka sangat terganggu bagi murid-murid. Nah, disinilah kita harus belajar dari seorang perempuan Kanaan ini, bagaimana hatinya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab segala seruannya. Nah, mungkin hari-hari ini kita sering berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita sakit penyakit kita. Kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Mungkin kita dengan segala persoalan ekonomi kita yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin dalam masalah keluarga kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan juga belum menjawab. Mungkin kita yang masih mau membutuhkan pekerjaan, tapi sampai sekarang juga Tuhan belum memberikan pekerjaan buat kita. Mungkin yang sekolah sampai saat sekarang ini belum bisa sekolah lagi. Ya, tetapi apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Ketika kita berdoa, kita merasa kok Tuhan nggak jawab-jawab ya doa saya ya. Itu mungkin kita merasa, wah udahlah capek, Tuhan tidak mau mendengar doa saya. Dan mungkin kita berkata, masih adakah Tuhan? Nah, hari-hari ini kita belajar, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Sekalipun Tuhan terdiam, tetapi Tuhan menguji iman kita. Sampai di mana kekuatan iman kita. Kita belajar dari seorang perempuan Kanaan ini. Kita melihat dia tidak undur dari Tuhan, tetapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini kita percaya, walaupun kita berdoa, Tuhan tolong bangsa kami diluputkan dari segala sakit penyakit corona ini. Tapi kenyataannya penyakit virus corona setiap hari bertambah terus jumlahnya. Tetapi bukan membuat kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita ketuk terus pintu hati Tuhan. Melalui doa-doa kita dengan tidak jemu-jemunya. Kita minta belas kasihan Tuhan turun buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat gereja kita. Ya, Bapak Ibu, sungguh seorang perempuan Kanaan ini yang begitu luar biasa. Sebetulnya seorang perempuan Kanaan ini bagi bangsa Yahudi, mereka begitu dianggap rendah. Mereka dianggap golongan yang najis. Najis seperti seekor anjing, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat dia punya iman yang besar. Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Menolak artinya, ya tidak peduli lagi kepada kita. Kita lihat di ayat 24 dan 25. Mari kita baca. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Kalau kita baca di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti apa? Tuhan diutus bukan hanya kepada domba-domba atau bangsa-bangsa Israel, bukan. Tetapi domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Itu siapa? Ya kita. Ya, termasuk orang Kanaan ini. Kita melihat di ayat 24. Tetapi di ayat 25 mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, perempuan itu selalu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berkata, dia mensetarakan dengan orang-orang Yahudi waktu itu dengan murid-muridnya. Karena apa? Murid-muridnya selalu mengatakan bahwa orang-orang najis itu, orang-orang Kanaan itu seperti anjing. Nah, Tuhan Yesus pun mengatakan seperti itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak berarti berbicara orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi dia melemparnya kepada anjing. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan, ketika Tuhan tidak memberi jawaban atau respon kepada murid-muridnya, bahkan murid-muridnya berusaha untuk mengusir perempuan itu. Ia tetap berharap penuh kepada Yesus dan dia tidak berbalik pulang. Dia tidak menyerah, dia tidak pernah putus asa walaupun murid-muridnya mengutus dia. Ya. Kali ini Yesus membuka suara, namun bukan suatu pernyataan yang diharapkan oleh perempuan Kanaan itu. Ya. Ia mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang yang di luar Israel. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Kembali kepada perempuan ini, memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak pernah putus asa. Dia tetap berusaha agar Tuhan mau menjawab doa dia. Dia tidak jemu-jemunya. Terkadang kita merasa mungkin kita ditolak oleh Tuhan. Kita merasa doa-doa kita selama ini belum pernah masih tidak dijawab oleh Tuhan. Namun dalam keadaan ini, janganlah kita pernah menyerah. Karena apa? Dengan Tuhan berdiam, berarti Tuhan sedang menguji iman kita. Sampai di mana kita mau mengandalkan Dia. Sampai di mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan mungkin diam, belum menjawab doa kita. Karena tidak semua doa-doa kita langsung dijawab oleh Tuhan dengan instan. Karena ada waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Ya mungkin kalau Tuhan mau jawab dengan instan bisa. Seketika itu juga sembuh. Atau nanti dulu. Atau tunggu. Atau Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Bisa saja. Itu hak prerogatif Tuhan Yesus. Nah, tapi satu hal yang kita pelajari dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak pernah mau menyerah. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Ya. Kita lihat di ayat 26 dan 27. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan Kanaan itu bagi orang Israel, bagi orang-orang pilihan, bangsa pilihan, dia anggap sebagai seorang kafir atau setara dengan anjing. Ya. Nah, ujian iman ini yang ketiga ini adalah perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Di mana Matius mencatat bahwa perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah Dia. Yesus menjawab, tidak patut. Dibilang apa? Maka Yesus menjawab kepadanya, hai, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing ini makan dari roti. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi orang-orang atau bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang Kanaan ini dianggap sebagai seekor anjing. Namun dia mengatakan apa? Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Bapak Ibu, seringkali mungkin sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi di mana kita merasa kadang-kadang kita sangat dipermalukan dan sangat direndahkan. Jangan pernah putus asa dan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Walaupun kita berdoa, sepertinya Tuhan belum menjawab doa kita. Kita tetap berusaha.
Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Apapun persoalan masalah kita, sepertinya mungkin kita menghadapi jalan buntu. Tapi percayalah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan pasti punya rencana di balik semuanya ini. Tidak ada Tuhan memberikan rancangan yang gagal buat kita, tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, mari jangan kita berdoa sepertinya Tuhan tidak menjawab, kita udah putus asa. Mungkin seperti kita melihat seorang perempuan Kanaan yang dihina seperti ini, tetapi dia tidak pernah undur daripada Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan Yesus, dia tetap mengetuk pintu hati Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mau menjawab doa dia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ujian yang paling berat apa yang dalam hidup kita, ya. Tetapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan Kanaan ini. Kita melihat apa akhirnya dari perempuan Kanaan ini. Di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-28 yang terakhir baru Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ibu ini kehendaki apa? Biar anaknya sembuh. Karena anaknya dirasukin setan, dikuasai oleh setan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, satu hal bagi kita semua, kita harus belajar dengan perempuan Kanaan ini. Sekalipun mungkin Tuhan sepertinya tidak menjawab doa dia, tetapi dia tidak pernah undur daripada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Inilah yang patut kita teladani bagi sidang jemaat, bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Saya salut dengan perempuan Kanaan ini. Dia tidak pernah merasa dipermalukan. Sekalipun dia disebut sebagai anjing, makan dari remah-remahnya juga, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Inilah satu pelajaran buat kita Bapak Ibu, bahwa kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Apapun ujian iman yang kita hadapi saat sekarang ini, mungkin kita sedang ditolak, mungkin kita sering direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, mungkin di tempat kerja kita, di lingkungan perumahan kita. Tapi tetaplah setia dan berharap kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya bahwa dengan sabar, dengan mengandalkan Tuhan, kita tetap memuji dan meninggikan Tuhan. Karena saya percaya segala persoalan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti segala satunya, pasti ada jalan keluar buat kita. Nah, marilah kita berdoa, tidak jemu-jemu buat bangsa kita dan buat bangsa-bangsa, agar apa yang kita hadapi belakangan ini yang tetap memisahkan kita, tidak bisa beribadah bersama-sama dengan virus penyakit corona ini. Kita minta belas kasihan Tuhan turun buat bangsa kita, memberikan hikmat kepada pemimpin kita dan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, agar kita tetap bersatu memerangi virus corona. Artinya apa? Kita harus taat dengan peraturan pemerintah. Kita jangan berkumpul dengan banyak orang. Kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga kebersihan. Itu pesan dari saya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, sekarang kita mau menerima perjamuan kudus, di mana saat sekarang ini kita telah memasuki di awal bulan April, di minggu pertama di tahun 2020. Seperti biasa, setiap awal bulan kita menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Jikalau di awal bulan April ini Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, upah dosa adalah maut kekal selamanya. Tetapi karena belas kasihan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang berada di dalam surga, yang rela mengutuskan anaknya yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati buat kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib. Biarlah pagi hari ini kami mau berdamai dengan Engkau, dan kami juga mau berdamai dengan sesama kami manusia Tuhan. Bapa, kami juga mau berdamai dengan setiap orang tua kami, mertua kami, mungkin saudara kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, kepada siapapun Tuhan, agar kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Biarlah Tuhan, hamba mau berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, agar dimanapun mereka berada saat sekarang ini, mereka siap untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Bapak Ibu simak baik-baik ayat firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekarang kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagai rasa hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya roti yang kita pegang lambangkan tubuh Kristus. Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita angkat anggur kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya anggur yang kita pegang melambangkan darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan, serta makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, 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 amin. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Saat ini, dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka berada, di mana mereka telah bersama-sama dengan kami untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Kau tetap melawat seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu sendiri Tuhan. Biarlah apa yang telah kami terima pagi hari ini, kami percaya Tuhan
biarlah darah Kristus ada di dalam tubuh kami, sehingga hamba percaya segala sakit penyakit telah Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sakit penyakit apapun Tuhan telah Kau tahirkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami penghiburan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beban berat Kau berikan kelegaan buat kami, yang letih lesu Kau hiburkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat boleh terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan, pimpinan, dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan senantiasa kita berada dalam lindungan-Nya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Hengki Sudiarto. Kiranya menjadi rema dalam diri kita dan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat GBI Joyful yang tetap setia mengikuti ibadah online beberapa pekan ini. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah memberikan persembahan, sudah memberikan perpuluhannya melewati transfer GBI Joyful. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Untuk laporan keuangan nanti disampaikan setelah keadaan sudah membaik. Artinya ketika kita sudah beribadah di dalam gereja. Lalu kita juga akan melihat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama adik Valeska Figel tanggal 2 April. Lalu Oma Sumiati atau Mama dari Pameng tanggal 4 April. Lalu yang ketiga Saudari Selina Marsilina tanggal 5 April. Kita akan nantikan informasi selanjutnya dalam minggu depan. Tuhan memberkati kita semua dan pastikan kita di rumah masing-masing. Stay at home. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat setiap kesehatan dan kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk Gembala Sidang, Wakil Gembala Tim Koordinator. Biarlah kami semua sepakat sehati melayani Engkau. Biarlah kami tetap setia Bapak. Di penghujung akhir zaman ini kami berdoa biarlah roh pertobatan yang kuat terjadi atas kehidupan kami, anak-anak-Mu GBI Joyful ya Bapak. Biarlah hidup kami tidak sia-sia Bapak. Kami benar-benar melihat keadaan zaman. Kami juga mau berdoa untuk setiap virus corona boleh dibakar oleh api Tuhan atas Indonesia, atas bumi ini. Biarlah kemuliaan Raja boleh terjadi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap ekonomi anak-anak-Mu, untuk kesehatan anak-anak-Mu di tempat ini GBI Joyful, berikan yang terbaik Bapa. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, berikan kekuatan buat Pak Jokowi Bapa untuk menghadapi situasi krisis ekonomi dan pandemi yang sedang terjadi. Tuhan beri kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, tim medis, semuanya mereka Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka juga Kau berikan kesehatan, kekuatan juga Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, untuk Israel dan negara-negara lainnya. Biarlah mereka juga boleh terbangun dari tidurnya untuk mencari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja kami, pulihkan negeri ini Bapa. Terima kasih, pemulihan demi pemulihan boleh segera terjadi. Dan kami lihat banyak orang mati dengan cara yang tragis Bapa. Oh Tuhan, biarlah Engkau melindungi semua keluarga besar kami. Dan kami juga siap apabila Tuhan datang untuk menjemput kami, mampukan kami untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih ya Tuhan
untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, agar setiap kami menghadapi ujian iman ini, Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, agar iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Mungkin kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan tidak langsung menjawab. Setiap doa-doa kami tidak instan Tuhan jawab. Mungkin ada waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan waktunya ada yang menunggu nanti dulu, atau Tuhan tidak menjawab sama sekali. Tetapi kami percaya rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa, biarlah Tuhan, sebentar kami mau menerima doa berkat daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau memberkati kami semua, karena hamba tahu Engkaulah gembala kami, gembala yang agung, yang selalu menuntun kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bapa, biarlah Kau berikan kami kekuatan kesehatan yang terbaik. Walaupun telah 3 minggu ini Tuhan, kami tidak beribadah bersama-sama, tetapi kami merasakan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, tetap antusias, tetap luar biasa buat kami Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya iman kami tidak berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biar Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kau akan dipakai menjadi kepala, bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik-naik dan bukannya turun. Sehingga apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah setiap pelayananmu. Terima kasih Tuhan. Sampai kami boleh bertemu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Perjumpaan yang indah di awan-awan yang permai dan yang berkati pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.